Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariska Tikasari dengan NIM 082111633001 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup web yang telah saya buat, yaitu saya dengan teman saya sepakat untuk membuat web perpustakaan Bojonegoro dengan nama B-Library dengan tujuan ingin memudahkan masyarakat Bojonegoro dalam menikmati perpustakaan Bojonegoro tanpa bersusah payah harus uh, memilih-milih, dan pemilihan buku itu bisa dilakukan melakukan dari web ini. Lalu dari web ini masyarakat bisa melakukan peminjaman, dan otomatis nanti masyarakat bisa pergi ke perpustakaan hanya untuk mengambil bukunya tersebut. Seperti itu. Pada saat ini di web ini terdapat dua proses transaksi, ada proses peminjaman dan pengembalian. Dan dalam pembuatan web ini kami menggunakan platform Laravel karena menurut kami Laravel dapat memudahkan kami mulai dari tampilannya, terus struktur codingannya itu juga mudah dipahami. Jadi kami berdua memutuskan untuk menggunakan platform Laravel. Oke, langsung saja beralih ke penjelasan fitur-fitur yang ada pada web kami. Di sini ada fitur login, register, daftar koleksi, riwayat kunjungan, rekomendasi buku, terus berita terkini, dan yang terakhir ada uh, perpustakaan Bojonegoro. Langsung saja kita beralih ke register. Nah, register ini memuat beberapa data yang harus dilengkapi oleh user ketika dia baru saja mengunjungi web perpustakaan Bojonegoro. Jadi, user tersebut harus melengkapi data ini, dan melengkapinya ini nanti datanya akan langsung masuk ke database yang tercatat sebagai daftar anggota baru pada dashboard admin. Nanti akan saya jelaskan khususnya di bagian tampilan admin. Oke, kita beralih ke halaman login. Nah, halaman login ini kita akan diminta melengkapi email dan password. Langsung saja kita login. Nah, sebagai user, kita bisa menikmati beberapa fitur. Yang pertama ada daftar koleksi. Daftar koleksi ini yaitu memuat beberapa judul-judul buku yang bisa kita nikmati, yang bisa kita pilih untuk kita pinjam. Nah, seperti contoh, ini saya ingin meminjam buku filsafat pendidikan. Kita langsung akan diarahkan ke halaman peminjaman. Halaman peminjaman ini berisi tentang gambar buku, terus ada keterangan judul buku, ada nama pengarangnya, ada tahun terbitnya, ada deskripsi bukunya. Dan di sini itu ada kotak untuk mengatur tanggal peminjaman. Jadi kita tuh bisa meminjam kapan kita ingin pinjam sesuai kemauan kita. Nah, di sini tertera keterangan bahwa buku sedang dipinjam. Berarti buku tersebut memang belum bisa kita pinjam karena sedang dipinjam oleh user lain, oleh peminjam lain. Gitu. Contohnya kita pinjam saja buku yang lain seperti ini, How to Be Free. Semisal kita ingin meminjam buku ini, langsung saja kita masukkan tanggal peminjamannya ini. Nah, ini juga sama, ternyata buku ini sudah dipinjam, jadi kita tidak bisa, kita harus menunggu buku tersebut dikembalikan terlebih dahulu. Mungkin kita bisa meminjam ini terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung saja atur peminjamannya. Nah, otomatis nanti kita langsung akan masuk ke database admin bahwa kita termasuk peminjam buku, dan buku tersebut akan langsung masuk ke riwayat peminjaman. Seperti itu. Selain itu, kita ada fitur riwayat kunjungan. Apa sih isinya riwayat kunjungan? Di sini akan berisi nama buku, penulis, tanggal pinjam, jatuh temponya, tanggal dikembalikan, dan statusnya. Nah, seperti tadi contohnya, saya baru saja meminjam trespassing. Di sini langsung akan masuk dan tercatat sebagai riwayat kunjungan bahwa saya telah mengunjungi web perpustakaan Bojonegoro. Oke. Terus di sini ada rekomendasi buku. Rekomendasi buku ini menjelaskan tentang jalur alternatif apabila user tidak mengetahui adanya daftar koleksi. Jadi bisa langsung melewati ini. Gitu. Oke, di sini ada tampilan berita. Tampilan berita ini bisa langsung kita klik, misal kita tertarik dengan judul beritanya, langsung akan diarahkan ke web yang sedang memuat berita tersebut.
Yang terakhir ada tentang perpustakaan Bojonegoro, ada lokasi, ada nomor telepon, ada email, terus ada tentang sedikit perpustakaan Bojonegoro, dan ada media sosialnya. Terus kita beralih ke dashboard akun. Dashboard user ini akan berisi tentang akun saya yang digunakan untuk mengganti nama, mengganti email, mengganti password. Terus juga ada riwayat buku, yang mana ini eh, berisi daftar-daftar buku yang telah kita pinjam. Gitu. Sini akan berisi nama buku, nama penulisnya, tanggal pinjam, jatuh tempo, tanggal dikembalikan, beserta status dendamnya. Yang terakhir yang bisa dilakukan oleh user yaitu sign out. Nah, sign out ini nantinya langsung akan diarahkan ke tampilan login. Oke, itu merupakan fitur yang dapat dinikmati oleh user. Kita beralih ke sebagai admin. Kita pilih lagi login sebagai admin. Terus kita ke admin. Nah, di sini tuh nanti kita langsung akan diarahkan ke dashboard admin yang berisi tentang akun admin. Nah, akun admin ini sama untuk mengganti nama, mengganti email, mengganti password. Lalu juga ada dashboard. Nah, dashboard ini nanti berisi tentang total anggota, jumlah buku, total peminjaman, terus riwayat kunjungan, dan buku baru. Nah, ini penjelasan secara spesifik tentang anggota. Anggota ini yaitu apabila si admin ingin menambahkan anggota, misal namanya Rizka. Terus kita masukkan nicknya, alamatnya, ya, oke. Kita simpan. Nah, otomatis nanti langsung akan masuk ke sini bahwa buku tersebut telah bahwa anggota tersebut sudah tercatat menjadi anggota baru. Kita juga bisa melakukan edit. Di sini kita bisa mengatur, misal kita ingin mengganti jenis kelaminnya. Kita ganti saja. Otomatis di sini langsung akan berganti wanita. Nah, jika kita ingin menghapusnya, langsung saja klik hapus. Klik hapus dan otomatis oke. Di sini langsung hilang, otomatis terhapus. Kita beralih ke tambah buku. Nah, di tambah buku ini berguna untuk admin dalam mengirimkan buku. Misal kita ingin memasukkan buku kelinci. Terus nama pengarangnya ini, terus tahun terbit, genrenya fiksi, terus kita pilih bukunya, misal kita kasih gambar ini, lalu kita simpan. Nah, ini nanti otomatis akan menjadi masuk ke database. Di sini kami menyeting 10-10, jadi kalau sudah cukup 10 akan pindah ke halaman selanjutnya. Nah, seperti ini, kelinci ini. Misal saya ingin mengganti gambarnya, bisa langsung saja kita klik edit dan kita pilih gambar ini. Kita open, kita simpan. Terus lalu di sini tuh otomatis nanti juga langsung terganti gambarnya. Apabila kita ingin menghapusnya juga kita bisa, langsung saja kita ganti. Kita hapus, oke. Kita cek kembali. Otomatis di sini sudah tidak ada data yang memuat buku tersebut. Oke, kita beralih ke pengembalian buku. Pengembalian buku ini memuat daftar-daftar buku yang telah dikembalikan. Jadi ini memudahkan admin untuk mengecek apakah buku sudah dikembalikan sesuai tanggalnya atau belum. Terus sesuai apakah terkena denda atau tidak. Jadi bisa dicek melalui fitur pengembalian buku. Lalu ke keterlambatan. Nah, keterlambatan ini untuk mengecek apakah anggota tersebut itu terkena denda atau tidak. Itu bisa dicek di bagian keterlambatan. Apabila dia terlambat mengembalikannya ya berarti akan terkena denda. Kalau tidak ya maka dia tidak akan dikenakan denda. Oke, yang terakhir yaitu sign out. Nah, sign out ini sama dengan tampilan untuk user, nanti akan langsung ditujukan ke halaman login. Dan apabila ingin melakukan masuk kembali sebagai web, harus login kembali. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada
kesimpulannya yaitu mungkin dari web saya ini masih ada kekurangannya dan mungkin saya juga masih belum bisa sempurna untuk membuat webnya. Saya masih mengharapkan saran dari Bapak Taufik. Apabila ada salah kata juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.